Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah pengakuan dari mantan Menteri Agama tatkala beliau itu diberi tawaran untuk membubarkan Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik. Sebagaimana kita ketahui memang FPI ini kalau untuk kalangan pesantren ini minimalnya menggugurkan fardu kifayah. Ya meskipun organisasi sebesar itu tentu akan sulit untuk mengkontrol satu-satu dari anggota mereka. Malah kalau misalkan kita melihat banyak sekali dari anggota-anggota FPI ini yang menyusup, jadi pakai kaos FPI, kemudian untuk membuat citra jelek, melaksanakan sweeping di luar kontrol dari otoritas yang berwenang, malah menjadi atau bahkan malah menjadi fitnah bagi FPI itu sendiri. Nah ini akan kita saksikan dulu ya, perkataan Bapak Jenderal Fahru Rozi, bagaimana perkataannya itu. Bapak menjabat Menteri Agama tahun 99 ke 2020 itu hanya 1 tahun 2 bulan, Pak. Ya. Kira-kira Bapak tahu nggak kira-kira alasan apa sih Bapak akhirnya dicopot dari Menteri Agama? Kalau saya cerita aja ya, sangat mungkin terkait dengan itu ya. Apa itu? Saya mulai masuk awal, sampai saya reshuffle, ada perbedaan pandangan saya yang agak sedikit mencolok dengan Presiden maupun Wapres, masalah FPI, Front Pembela Islam. Saya tidak pernah bergaul dengan Front Pembela Islam. Ketemu Pak Habib Rizik pun tidak pernah, kecuali sekali pada saat dia menikahkan anak, saya kedatang. Saya diundang, saya datang. Dan bertemu beliau pun di antara ratusan undangan. Tapi buat saya, membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam ya, itu tidak semudah itu. Harus dengan kajian yang komprehensif gitu ya. Apalagi kemudian menurut saya tidak ada ancaman yang dari dia yang ditakuti kok gitu ya. Sehingga saya selalu mengatakan kepada Bapak Presiden maupun Bapak Wapres, saya dipanggil Bapak Presiden 2 kali terkait ini, Pak Wapres sekali. Saya selalu bersikap bahwa, Pak, tidak perlu dia dibubarkan, cukup dibina. Dan nggak ada masalah, bukan ancaman buat saya kalau menurut pandangan saya gitu ya. Itu ada beberapa perbedaan pandangan kami gitu tentang itu. Dan kemudian lebih kurang pada saat seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet. Topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja saya hadir ya. Sebelum berangkat, dan itu saya salut dengan istri saya ini. Sebelum berangkat saya bilang kepada istri saya, Mam, ini ada sidang kabinet terbatas, topiknya hebat banget, pembubaran FPI. Wah, khusus banget ya. Itu ya. Ada saran nggak, Mam? Saya bilang ke istri saya. Istri saya bilang, Pak, kalau Papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, Papa pasti 100% di reshuffle, kata istri saya. Tapi menurut saya, kata istri saya, itu pilihan terbaik. Kalau enggak, Papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh gitu ya. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan? Nah itu bagaimana baru saja kita saksikan Bapak Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi mengatakan apa yang beliau alami mengenai pembubaran FPI. Jadi saya itu heran ya sekarang kalau melihat banyak sekali orang itu yang anti terhadap FPI. Keheranan itu pertama dilihat dari segi bahwa secara formal FPI itu sudah tidak ada. Yang kedua, kok sesinis itu sama Habib Rizik. Jadi kalau saya melihat ini kan di Indonesia itu ada alasan kenapa sistem demokrasi kita itu dipilih trias politika. Ada eksekutif di situ, ada yudikatif di situ, kemudian ada legislatif. Ini kan sebetulnya filsafat awalnya kenapa dibagi 3 kekuasaan itu seperti ini, supaya bisa saling mengkontrol. Jadi semua ini kan tidak ada yang berdiri sendiri begitu. Itu harus saling cross check, harus saling ada check and balance di antara ketiga lembaga ini. Nah cuman kan permasalahannya sekarang begini, tatkala trias politika ini tidak berjalan karena banyak sekali penguasa-penguasa yang pada akhirnya
menghalalkan cara apapun untuk memiliki kekuatan absolut di negara ini, akhirnya kan demokrasi tidak berjalan secara adil, demokrasi tidak berjalan sesuai dengan filosofi pertamanya begitu. Bagaimana kita ini sekarang mau check and balance kalau pada akhirnya dilihat bahwa yang namanya yudikatif itu dia sudah dikuasai oleh kakak iparnya presiden misalkan, kemudian legislatif itu dikuasai oleh partainya presiden, kemudian eksekutif ya demikian adanya. Nah jadi tatkala banyak sekali terjadi transaksi di bawah meja, pada akhirnya demokrasi ini tidak berjalan dan yang terjadi adalah kekuasaan absolut meskipun secara konstitusi kita ini tetap demokrasi. Nah, lalu apa yang kita harapkan? Check and balance dari mana kita mengharapkan lagi untuk setidaknya jadi pengingat bagi pemerintah tatkala mereka itu overpower begitu ya. Kalau bahasa sekarang itu kan ada bahasa OP itu. Bahasa overpower ya. Itu harus di nerf tuh. Pemerintahan yang seperti itu. Nah, akhirnya kan harapan kita ada pada media sebetulnya. Yang mana media itu kan tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki kekuatan politis media itu. Cuman mereka itu bisa setidaknya lah ada kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang mana kontrolnya itu nanti diharapkan akan menjadi sebuah balancing dari rakyat secara langsung. Nah cuman kan bermasalah lagi tatkala medianya ini sudah tidak netral, tatkala media itu sudah ikut berpolitik, tatkala pimpinan-pimpinan media dan pemilik-pemilik media massa itu sudah ikut terjun ke dalam proses berpolitik. Nah pada akhirnya ini nanti dikuasai lagi juga begitu. Kita lihat bagaimana kemarin ini kan zamannya Pak Jokowi ya. Bagaimana ILC itu acara yang sedikit banyak membuka pengetahuan kita tentang perkembangan pemerintahan itu kan akhirnya di stop juga, tidak boleh tayang begitu. Nah itu saya tidak tahu siapa yang melarang tayangnya, kan Pak Karni Ilyas saja yang tahu itu dan jajaran-jajaran TV One. Nah jadi ini akhirnya kita membutuhkan sosok seperti Habib Rizik. Ya siapa lagi yang berani coba? Ya kita katakanlah orang-orang. Memang kita juga tidak bisa menuntut ya apabila tidak ada panggilan hati. Gus Baha itu nggak pernah menyinggung permasalahan-permasalahan seperti itu. Kemudian Ustadz Adi Hidayat juga sama, nggak pernah menyinggung perkara-perkara seperti itu. Kita lihat juga yang lain-lain itu tidak, yang berani masuk ke politik dalam pengertian ikut mikir dan kita itu lihat di situ. Itu kan Ustadz Abdul Somad sampai kemarin itu kena blokir begitu ya dari suatu provinsi tertentu agar tidak berceramah di sana begitu. Padahal itu kan hak politik sebetulnya, siapapun bisa. Nah dalam pengertian, tapi kita kan memang tidak bisa menuntut mereka itu untuk ikut serta, untuk ikut andil terjun mengurusi check and balancing yang terjadi pada atau di dalam pemerintahan atau di dalam perpolitikan negara Indonesia. Nah pada akhirnya sosok seperti Habib Rizik inilah yang sangat kita butuhkan begitu. Dan itu kan memang terasa tadi kalau kita mendengar ceritanya Bapak Fakhrul Razi, bagaimana sampai ada sidang kabinet secara khusus membahas dengan judul membubarkan FPI. Ini seolah-olah FPI itu sudah lebih berbahaya daripada OPM ya. OPM itu yang di Papua itu saya tidak pernah mendengar, mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tentang politik begitu ya. Saya tidak pernah mendengar ada rapat kabinet khusus untuk membubarkan OPM begitu. Ini nggak tahu sekuat apa mungkin masyarakat pemerintah saat itu mendapatkan masukan dari intelijen negara seberapa besar kekuatannya Habib Rizik, dan itu kan mencoba beberapa kali untuk dijatuhkan. Jadi karena itu memang sudah terjadi ya, FPI memang sudah dibubarkan secara secara formal begitu, itu sudah tidak ada. Cuma ya simpatisannya di Garut juga masih banyak sih. Kalau simpatisan itu masih banyak. Kemudian Habib Rizik itu sekarang kan kemarin si Guru Gembul itu bikin konten yang mengatakan bahwa Habib Rizik ini sudah habis masa berpengaruhnya. Kemudian si Hari Pras juga begitu. Ini kan upaya untuk melemahkan ya Habib Rizik dari banyak arah begitu. Jadi ala kulli halin coba ya
saya ini jadi heran. Sekarang jadi punya pertanyaan nih. Ini orang-orang yang buzzer-buzzer ini kan baru terasa sama saya itu ya. Di kolom komentar itu baru terasa. Kemudian orang-orang itu sudah mulai terasa lah hujatan-hujatan itu sekarang. Yang saya pertanyakan itu justru jadi seperti ini. Masa ada ya orang yang pro terhadap demokrasi, kemudian ada katakanlah suatu kelompok orang yang secara filosofis atau secara ideologi itu menjadi oposisi pemerintah, kemudian setuju itu untuk dilenyapkan. Saya heran, ini orang macam apa? Karena kalau misalkan seperti tadi ya, apa yang dikatakan oleh Jenderal Purnawirawan Fachru Razi, ini tidak perlu untuk dibubarkan begitu. Ini bukan partai ya, sebuah organisasi Islam yang besar, yang tidak memiliki ancaman untuk negara sama sekali, kok dibubarkan? Apa ini kalau bukan upaya untuk melemahkan demokrasi dan menguatkan oligarki begitu? Ada yang ketakutan oleh Habib Rizik ini. Jadi menurut saya ya, ini menurut saya, nggak ada kitabnya ini mah. Mau didengerin ya, silakan, nggak juga nggak apa-apalah, jadiin bahan hiburan aja begitu ya. Ini kalau menurut saya, setidaknya kalaupun tidak mendukung secara ideologi, tetapi secara prinsip di Indonesia itu orang seperti Habib Rizik dan FPI ini sangat dibutuhkan untuk check and balancing begitu. Untuk check and balancing, bukan untuk membuat onar. Nggak ada FPI buat onar itu. Ceritanya nggak ada. Ya kalau misalkan buat macet apa segala macam ya memang terjadi begitu. Kemudian yang terjadi sweeping di masyarakat, sebagaimana sudah saya singgung tadi, itu kadang-kadang juga di backingi sama orang-orang yang sedari awal memang mau menjelekkan citranya FPI. Nah itu yang saya lihat ya. Jadi jangan tanyakan secara personal kepada saya, sikap saya terhadap FPI itu setuju atau tidak. Saya itu tidak setuju begitu kalau terhadap sikap, bukan terhadap FPI sebagai kumpulan orang yang berusaha untuk check and balancing keadaan politik yang ada di Indonesia begitu. Jadi secara sikap dalam pengertian, contoh misalkan berdemo begitu ya, sampai sholat Jumat di jalan begitu, kemudian bikin macet, itu kan orang bisa jadi ada ambulans, orang butuh ke rumah sakit, jalan itu sebetulnya tidak boleh diganggu. Itu saya kalau misalkan kepada hal-hal partikular seperti itu saya tidak setuju. Tetapi ya secara prinsip proses berdemokrasi, organisasi seperti FPI ini perlu. Jadi kalau misalkan sekarang ya yang namanya guru gembul yang seolah-olah dia itu peduli banget sama negara begitu ya, kemudian melakukan propaganda bahwa yang namanya Habib Rizik itu sudah habis dan sudah hilang pamornya, sudah tidak memiliki kekuatan lagi, sudah tidak memiliki karisma lagi untuk membawa masalah, katakan begitu. Itu adalah upaya sebetulnya untuk melenyapkan keseimbangan demokrasi yang saat ini sudah di dalam titik nadir begitu. Mana sekarang itu? Siapa? Kemudian siapa yang mau check and balancing pemerintah itu? Kita mau mengharapkan DPR, kita mau mengharapkan legislatif, kita mau mengharapkan yudikatif gitu, untuk mengontrol eksekutif ini, yang mana kita tahu kan Pak Jokowi itu luar biasa ya di dalam menaikkan keluarganya untuk masuk ke dalam pemerintahan yang bergengsi begitu, yang memiliki posisi di Indonesia, itu luar biasa. Jadi ala kulli halin ya, apabila anda ini tidak melihat persambungan antara pelemahan nasab, bab nasab, Anda tidak melihat hal itu, kemudian digiring opini itu oleh orang-orang seperti Guru Gembul sama Heri Pras, yang saya rasa mereka itu memang bukan budak-budaknya pemerintah, bukan, tetapi apa yang mereka omongkan itu di blow up. Ya, saya juga merasakan adanya buzzer-buzzer di media sosial itu. Bagaimana omongan mereka itu di blow up sehingga menjadi viral dan menjadi bahan obrolan di media sosial. Itu kan semuanya upaya untuk menggiring opini, dan opini ini memang penting di dalam proses berpolitik, karena semua kejadian yang ada pada kenyataan itu semuanya itu dimulai dari opini dulu begitu.
Nah ini mudah-mudahan ya kita ini bisa melihat dengan cermat begitu. Kalau dilihat dari segi ilmu itu terlalu dalam pengertian kita ini harus belajar dulu kan. Untuk melihat hitam dan putih itu kita harus belajar dulu dengan banyak. Kemudian kita harus melakukan penelitian dengan banyak. Cobalah kita lihat patternnya nih. Habib Rizik ini dari dulu sudah diganggu oleh pemerintah sampai dibubarkan, dan ini ada ada pernyataannya dari yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama, ada testimoni yang menyatakan demikian. Sehingga apabila kita itu tidak melihat adanya pattern dalam upaya pelemahan Habib Rizik, saya kira nalar kritisnya itu harus dibangkitkan lagi. Jangan-jangan bukan hanya tertidur tapi sudah mati, dan Anda secara tidak sadar tatkala membenci FPI secara ideologi, dalam pengertian ideologi FPI sebagai oposisi ya, bukan ideologi FPI dengan apa yang diperjuangkan, itu bisa diganti dengan yang lain. Tetapi kalau bukan FPI siapa lagi begitu? Sekarang habis kan, akhirnya sudah tidak ada. Kalau bukan FPI siapa lagi? Begitu. Nah ini yang saya rasa harus mulai diperhatikan, dan kita sebagai umat muslim itu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wa makarullah begitu ya. Kita sudah tidak ya secara adi begitu, secara hukum adi, ikhtiar yang bisa dilaksanakan oleh manusia. Saya kira kita ini sedang terpojok begitu ya, sedang terpojok. Ini digeruslah kita itu sebagai orang yang memiliki kepedulian tanpa tendensi terhadap negara begitu. Saya tidak membicarakan geopolitiknya seperti apa, karena memang sepertinya itu tidak relevan juga untuk membahas Habib Rizik dari segi geopolitik, dan bisa saja memang itu ditunggangi juga oleh asing-asingnya. Itu mah susah kalau kita mau objektif seluruh kemungkinan kita baca ya sulit memang. Cuman setidaknya saya katakan tadi, dari satu segi saja FPI ini sudah menggugurkan fardu kifayah begitu. Setidaknya kan di situ. Jadi kalaupun tidak setuju jangan diusik. Dan sekarang memang sudah tidak ada, ya tinggal Habib Riziknya yang mau lenyapkan secara karakter. Ya kita tunggu saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara Indonesia itu diberikan keamanan begitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.